Halo semuanya, oke sebelumnya gue mau mengatakan kalau gue awalnya nggak pengen membahas soal animasi ini karena ya belakangan ini jadwal konten gue tuh bener-bener padat banget dan hal ini pun membuat gue menjadi sangat keteteran. Nah tapi setelah melihat banyak dari kalian yang request gue untuk membahas animasi ini serta adik perempuan dan juga cewek gue sepertinya pengen gue untuk melakukan hal yang sama, maka dari itu gue akan membuatkan pembahasan ini untuk kalian semua. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membahas soal film animasi terbaru keluaran Netflix yang berjudul K-pop Demon Hunter. K-pop Demon Hunter merupakan film animasi terbaru buatan Sony Pictures yang rilis di layanan streaming Netflix pada tanggal 20 Juni kemarin. Film ini awalnya disutradarai oleh Maggie Kang, di mana beliau ini memiliki sebuah motivasi untuk bisa membuat film animasi yang mampu mengcapture budaya Korea dan juga membawakan tema mitologi iblis untuk bisa menggapai audiens yang lebih luas. Di tengah masa pengerjaan, sosok lain yang bernama Chris Applehans akhirnya ikut bergabung dalam pengerjaan animasi ini. Buat kalian yang nggak tahu atau merasa familiar dengan nama tersebut, well, beliau sendiri pernah membuat film animasi dengan tema Asia lainnya yang berjudul Wish Dragon. Nah, untuk K-pop Demon Hunter sendiri, animasi dari film ini dikerjakan oleh Sony Pictures Imageworks, yang mana studio ini merupakan studio yang sama yang telah membuat film Spider-Verse. Itulah kenapa ada beberapa orang yang menganggap kalau alasan kenapa film Spider-Verse yang ketiga terus mengalami delay adalah karena studio yang mengerjakan animasi tersebut harus mengerjakan animasi ini terlebih dahulu. Tapi ya, itu semua hanya asumsi saja sih. Karena ya, alasan yang sebenarnya dari penundaan film tersebut adalah dikarenakan orang yang satu ini. Ya, ini membuat yang ITT aja ya. Oke lanjut, dikarenakan film ini dikerjakan oleh studio yang sama, gaya animasi dari K-pop Demon Hunter memiliki sedikit kemiripan dengan film Spider-Verse walaupun mereka berdua memiliki arahan yang sangat berbeda. Alih-alih memfokuskan agar terlihat seperti animasi tradisional atau animasi dua dimensi, film ini justru lebih menekankan gaya animasi komputer namun memiliki banyak sekali pergerakan animasi dan facial expression yang terinspirasi oleh anime. Itulah kenapa kalian bisa melihat kalau film ini memiliki banyak sekali adegan yang terlihat goofy dan juga absurd layaknya animasi-animasi buatan negara Jepang. Nah, K-pop Demon Hunter sendiri bakal menceritakan sebuah dunia di mana para manusia harus menghadapi teror yang disebabkan oleh ras iblis yang ingin mengambil jiwa-jiwa mereka untuk bisa dipersembahkan kepada raja mereka yang bernama Gima. Nah, untungnya para manusia ini memiliki sosok pelindung berupa 3 orang wanita yang disebut sebagai Demon Hunter, di mana mereka ini akan melawan para iblis tersebut dengan kekuatan yang bersumber dari suara nyanyian mereka. Ketiga gadis ini akan menghadapi para iblis tersebut dan menciptakan sebuah barrier atau pembatas yang bernama Honmon untuk bisa melindungi para manusia dari serangan iblis. Untuk bisa menjaga pembatas tersebut dan terus melawan para iblis, ketiga gadis ini akan terus mewarisi kekuatan mereka kepada generasi-generasi berikutnya hingga sampai ke zaman modern, di mana para gadis tersebut kini menjadi seorang grup idol yang sangat terkenal dengan nama Huntrix. Jujur aja, ketika gue pertama kali mendengar premis dari film ini, gue awalnya merasa agak campur aduk, karena ya di satu sisi gue merasa kalau ini merupakan sebuah konsep yang cukup aneh dan juga absurd. Nah, tapi di sisi lain, gue melihat ada sedikit keunikan dari premis ini, di mana ini seperti merupakan pergabungan antara anime Demon Slayer dengan anime-anime dengan genre Mahou Shoujo atau Magical Girl, serta adanya unsur atau tema peridolan Korea. Nah, tapi setelah gue melakukan sedikit research terhadap animasi ini, gue menemukan sebuah fakta yang sangat menarik, di mana ternyata konsep mengenai wanita yang melawan para iblis dengan nyanyian dan juga tarian itu merupakan salah satu budaya Korea di masa lalu yang bernama shamanistik. Sedikit penjelasan, jadi dikatakan kalau di masa lalu ada beberapa wanita di Korea yang menjadi seorang dukun dengan sebutan mudang. Bentar, ini mudang atau modeng? Tolong koreksi gue ya. Nah, para mudang atau modeng ini memiliki kemampuan untuk mengusir ataupun melawan para iblis dan juga roh jahat dengan melakukan berbagai ritual yang berisikan nyanyian-nyanyian ataupun tarian spiritual. Fakta ini membuat gue sangat tersanjung dan juga sekaligus terkejut karena ketika gue mengetahui kalau animasi ini berusaha membawakan budaya Korea, gue awalnya hanya mengira kalau budaya Korea yang dimaksud hanya berputar pada peridolan saja. Nah, tapi dengan adanya informasi barusan, gue merasa kalau ini merupakan sebuah konsep yang cukup jenius. Menurut gue, menggabungkan budaya masa lalu dan masa sekarang untuk bisa menciptakan sebuah cerita yang lebih modern merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan dikarenakan adanya perbedaan zaman dan juga perubahan budaya masyarakat. Nah, untuk ceritanya sendiri, film ini bakal menceritakan petualangan dari 3 member grup band Huntrix yang terdiri dari Mira, Zoe, dan juga Rumi. Walaupun kita memiliki 3 karakter utama, tapi film ini sebenarnya lebih berfokus kepada konflik yang dialami oleh satu karakter saja, yaitu Rumi.
Diceritakan kalau Rumi ini merupakan anak kandung dari salah satu member Demon Hunter generasi sebelumnya yang telah wafat dan kini ia dirawat oleh salah satu member yang masih ada, yaitu Selin. Nah, tidak hanya itu saja, tantangan lain yang dihadapi oleh Rumi adalah ia ternyata memiliki tanda iblis di tubuhnya yang disebabkan oleh mendiang ibunya yang telah berhubungan dengan seorang iblis. Hal ini pun membuat Rumi mengalami masalah mental di mana ia merasa tidak tahu siapakah dirinya yang sebenarnya, serta ia harus menyembunyikan rahasia tersebut dari kedua sahabatnya sebelum mereka berhasil membuat The Golden Hormone yang merupakan sebuah barrier yang tidak akan bisa ditembus oleh seorang iblis untuk selamanya. Nah, di sisi lain, sang Raja Iblis Gima akhirnya menerima bantuan dari salah satu bawahannya yang bernama Jinu untuk bisa menggagalkan rencana tersebut. Dengan imbalan, Gima akan menghilangkan suara trauma yang terus menghantui Jinu. Nah, caranya adalah mereka akan membentuk sebuah grup boyband yang mampu bersaing dengan Huntrix agar mereka bisa memburu jiwa para fans secara diam-diam. Nah, sebelum gue lanjutkan pembahasan ini, gue pengen ngasih tau aja nih kalau bagian berikutnya ini bakal mengandung sedikit spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton film ini dan gak pengen kena spoiler, mending kalian tutup video ini dan nonton filmnya terlebih dahulu. Tapi kalau kalian sudah siap, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi pada saat gue pertama kali menonton film ini, gue awalnya mengira kalau ini film bakal memiliki template cerita yang sama seperti film How to Train Your Dragon. Hal ini dikarenakan pola cerita dari animasi ini awalnya memang seperti mengarah ke jalan cerita tersebut. Nah, untungnya film ini berhasil mematahkan dugaan gua dengan tidak berfokus kepada dunia iblis, melainkan lebih berfokus kepada masalah dari karakter Rumi. Alih-alih menceritakan bagaimana Rumi menemukan bahwa tidak semua iblis itu jahat dan ada beberapa dari mereka yang baik, namun semua tindakan jahat tersebut disebabkan oleh raja mereka, film ini justru malah menceritakan bagaimana Rumi mencari jati dirinya. Gue melihat kalau film ini seperti menggambarkan berbagai problematika yang biasa dialami oleh seorang idol. Masalah-masalah seperti menanggung sebuah tanggung jawab yang besar, menjaga sebuah rahasia atau aib, dan sekaligus menemukan jati diri, itu digambarkan secara tersirat lewat sebuah kisah fantasi yang penuh dengan drama dan juga adegan action. Dari sinilah gue akhirnya bisa memahami kenapa film ini sangat disukai oleh banyak orang dan sekaligus mendapatkan rating yang cukup tinggi. Sebuah cerita yang terkesan cukup simpel ternyata memiliki banyak sekali makna di dalamnya. Selain dari cerita yang sangat bagus, hal lain yang membuat film ini sangat disukai adalah dari scoringnya. Jujur aja, gue pribadi bukanlah orang yang begitu suka dengan lagu ataupun budaya Korea, namun gue harus akui bahwa ada beberapa lagu di film ini yang benar-benar bagus banget dan sangat enak untuk didengar. Tentu lagu yang paling ikonik dari film ini adalah lagu yang berjudul The Golden. Asli bro, itu lagu bener-bener enak banget untuk didengar. Hal yang membuat gue sangat suka dengan lagu tersebut adalah dari pembawaan lirik dan juga nada beatnya yang sedikit mengingatkan gue dengan lagu-lagu keluaran tahun 2010-an. Meskipun ini merupakan lagu baru dan terasa sangat modern, tapi buat gue, lagu ini berhasil membangkitkan sedikit kesan nostalgia di dalam diri gue pribadi. Nah, apakah kalian merasakan hal sama? Well, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, meskipun film ini sangat bagus, tapi tentu ini bukanlah film yang sempurna dan gue juga memiliki beberapa isu di dalamnya. Pertama, gue merasa kalau film ini kurang begitu mendalami karakter Mira dan juga Zoe. Momen ketika mereka berdua akhirnya mengetahui rahasia Rumi itu sebenarnya sudah dibuat dengan sangat bagus, namun sayangnya gue merasa kurang emosional di momen tersebut. Gue rasa momen itu bakal bisa menjadi lebih emosional lagi apabila kita bisa mendapatkan sedikit flashback mengenai bagaimana Zoe dan juga Mira bisa direkrut untuk menjadi bagian dari Demon Hunter. Dengan adanya momen itu, kita seharusnya bisa lebih merasakan rasa putus asa dan kekecewaan yang sangat berat dari mereka berdua ketika sosok yang telah mengubah hidup mereka dan sekaligus mereka percayai selama ini ternyata menyimpan sebuah rahasia yang tidak bisa mereka bayangkan. Yang kedua adalah dari transisi antara dialog normal dengan musical number. Berdasarkan informasi yang gue dapatkan, penyuara lagu dan juga penyuara karakter di film ini ternyata merupakan dua orang yang berbeda. Hal ini sebenarnya nggak menjadi masalah selama kedua penyuara tersebut memiliki suara yang cukup mirip serta transisi antara kedua penyuara itu disambungkan dengan rapih. Nah, sayangnya ada beberapa momen di film ini di mana adegan tersebut memiliki transisi yang sangat tidak bagus. Hal ini pun seketika membuat adegan tersebut terasa kurang begitu natural dan sudah seperti sebuah dubbing lintas bahasa walaupun dialog normal dan juga lirik lagu tersebut masih menggunakan bahasa yang sama.
Secara keseluruhan, K-pop Demon Hunter merupakan sebuah film animasi yang cukup mengejutkan dikarenakan kualitas yang mereka miliki. Nah, sebelum film ini rilis, gue dan beberapa orang di luar sana sempat merasa skeptis dengan film ini karena gue melihat kalau film ini sepertinya hanya memanfaatkan budaya K-pop saja yang sedang besar-besarnya belakangan ini. Gue awalnya mengira kalau film ini hanya bermodalkan lagu-lagu yang sedang trending saja tanpa memiliki kualitas cerita yang bagus. Tapi untungnya, semua ekspektasi tersebut berhasil dipatahkan dan gue sangat senang dengan hal tersebut. Untuk sebuah film animasi yang sangat menitik beratkan pada budaya idol dan juga K-pop, film ini terbilang cukup ramah untuk orang-orang yang tidak begitu menyukai hal-hal tersebut. Walaupun ya, pastinya ada beberapa adegan di film ini yang mungkin bisa membuat beberapa orang merasa cringe. So ya, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas soal film ini. Sorry banget kalau video ini sangat terlambat dan juga terkesan sangat singkat. Karena ya, seperti yang sudah gue katakan di awal video, sekarang ini gue lagi banyak banget konten yang numpuk, sampai-sampai gue sangat keteteran dalam mengatur semuanya. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!